Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah mengganti huruf iya dengan huruf waw. Pembahasan ini masih tetap masuk dalam kategori al-i'lal bil qalbi. Ya dapat diganti dengan huruf wawu dalam beberapa keadaan, yaitu yang pertama adalah manakala huruf ya dalam keadaan sukun yang terletak setelahnya harkat dhamma, di mana ya tersebut tidak bertasydid dan bentuknya tidak berupa jamak. Sekali lagi, ya dapat diganti dengan wawu manakala ya tersebut dalam keadaan sukun dan terletak setelahnya harkat dhamma, di mana ya tersebut bentuknya tidak bertasydid dan bukan berbentuk jamak. Contohnya seperti lafadz yukinu. Yukinu ini pada asalnya adalah yuikino, mengikuti wazan yuf'ilu. Di sini kita perhatikan lafadz yuikino, di mana terdapat huruf ya yang dalam keadaan sukun dan posisinya terletak setelahnya harkat dhamma. Ya ini tidak bertasydid dan lafadz ini tidak berbentuk jamak. Maka ya di sini pun akan digantikan dengan huruf wawu sehingga menjadi yukino. Lafadz yukino di sini adalah merupakan bentuk fi'il mudhari' dari lafadz aikona. Aikona yukinu, af'ala yuf'ilu. Contoh yang lain seperti lafadz yusiru. Yusiru itu pada asalnya adalah yuisiru. Wazannya sama, yaitu yuf'ilu. Di sini terdapat huruf ya yang dalam keadaan sukun dan terletak setelahnya harkat dhamma, di mana ya di sini tidak bertasydid dan bukanlah berbentuk jamak. Maka ya yang ada di sini pun digantikan dengan huruf wawu sehingga menjadi yusiru. Lafadz yang lain seperti lafadz yuqidhu. Yuqidhu asalnya adalah yuikidhu. Yuikidhu di sini juga sama. Ya di sini sukun terletak setelahnya harkat dhamma. Ya ini tidak bertasydid dan tidak berbentuk jamak. Maka ya di sini pun diganti dengan huruf wawu sehingga menjadi yuqidhu. Proses i'lal di dalam bahasa Arab kita ambil lafadz yusiru yang pada asalnya adalah yuisiru. Yusiru asluhu yuisiru ala wazni yuf'ilu. Ubdilatil ya'u tsaniyatu wawan lisukuniha wa ndhimami ma qablaha fasara yusiru. Artinya adalah yusiru asluhu yuisiru. Lafadz yusiru asalnya adalah yuisiru ala wazni yuf'ilu, mengikuti wazan yuf'ilu. Ubdilatil ya'u tsaniyatu wawan, huruf ya ubdilatil ya'u tsaniyatu wawan, huruf ya yang kedua ini diganti dengan huruf wawu. Kenapa? Lisukuniha, karena ya tersebut dalam keadaan sukun, wandhimami ma qablaha, dan terletak setelahnya harkat dhammah. Fasara yusiru, maka jadilah lafadz yusiru. Dalam keadaan yang pertama ini, ya dapat digantikan dengan wawu manakala sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu ya-nya harus sukun dan ya-nya terletak setelahnya harkat dhammah. Ya-nya tersebut tidak bertasydid dan bukan berbentuk jamak. Manakala tidak memenuhi ketentuan yang ada ini, dalam keadaan yang pertama, ya ini tidak diganti dengan huruf wawu. Kita ambil contoh ya yang tidak memenuhi ketentuan yang pertama. Kita ambil contoh ketika ya tersebut tidak dalam keadaan sukun, artinya ya tersebut berharkat. Contohnya seperti lafadz huyam.
huyamun. Di sini terdapat huruf ya yang berharkat. Sekalipun ya di sini terletak setelahnya harkat dhamma, ya di sini tidak bertasydid, namun karena memang ya di sini berharkat, maka ya ini pun tidak diganti dengan huruf wawu. Jadi tetap bentuknya huyam, maknanya adalah sangat haus. Contoh yang lain, ketika ya tersebut dalam keadaan bertasydid, seperti lafaz bayya'un. Di sini terdapat ya yang bertasydid, maka huruf ya di sini tidak digantikan dengan huruf wawu. Bayya'un maknanya adalah penjual. Kemudian contoh yang lain, ketika ya tersebut berada di dalam lafaz yang berbentuk jamak, seperti lafaz himun. Himun di sini terdapat huruf ya yang sukun, namun di sini berada di dalam bentuk jamak. Himun ini adalah bentuk jamak dari lafaz ahyamu. Ahyamu maknanya adalah sangat haus. Atau lafaz bidun. Bidun ini juga merupakan bentuk jamak dari lafaz abyadu. Abyadu bidun maknanya adalah putih. Di sini terdapat huruf ya yang sukun, namun di sini dalam bentuk jamak, maka ya-nya di sini tidak digantikan dengan huruf wawu. Jadi untuk keadaan yang pertama, ya di sini dapat digantikan dengan huruf wawu manakala telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada. Kemudian keadaan yang kedua adalah manakala ya berada pada lam fi'il, kemudian diikutkan kepada wazan fa'ula dengan maksud untuk memberikan makna ta'ajjub. Maka dalam keadaan yang ini, ya ini pun diganti dengan huruf wawu. Contohnya seperti lafaz naha. Naha di sini terdapat huruf ya yang berada pada lam fi'il. Naha ini asalnya adalah nahaya, mengikuti wazan fa'ala. Selanjutnya ya di sini diganti dengan huruf alif karena ya ini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, sehingga nahaya akan menjadi naha. Jadi posisi daripada ya ini berada pada lam fi'il. Selanjutnya, lafaz naha di sini diikutkan kepada wazan fa'ula sehingga menjadi nahuya. Untuk dimaksudkan memberikan makna ta'ajub. Jadi, naha diikutkan kepada wazan fa'ula dimaksudkan untuk makna ta'ajub. Maka ya yang ada pada lam fi'il di sini pun akan digantikan dengan huruf wawu sehingga nahuya akan menjadi nahwa. Contohnya seperti lafaz nahwa ar-rajulu. Nahwa ar-rajulu, lafaz ini memiliki makna ta'ajub, yaitu ma anhar rajulu. Ma anhar rajulu, alangkah cerdas dan baiknya laki-laki itu. Jadi nahwa di sini memiliki makna ma'anha yang merupakan fi'il ta'ajjub. Contoh yang lain seperti lafaz Roma. Roma di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada lam fi'il, di mana lafaz Roma ini asalnya adalah romaya. Roma yarmi, romaya. Karena memang ya-nya di sini berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka ya ini pun akan diganti dengan alif sehingga menjadi Roma. Jadi romaya mengikuti wazan fa'ala. Selanjutnya lafaz romaya ini diikutkan kepada wazan fa'ula sehingga menjadi romuya. Hal itu dilakukan untuk memiliki makna ta'ajub.
Hal itu dilakukan untuk makna ta'ajub. Jadi ketika lafaz romaya ini diikutkan kepada wazan fa'ula, maka di sini akan menjadi romuya dan maknanya pun mengandung makna ta'ajub. Dalam keadaan semacam ini, maka ya yang ada pada lam fi'il akan diganti dengan huruf waw, sehingga romuya akan berubah menjadi romua. Maknanya adalah makna ta'ajub. Jadi ketika kita mengatakan romua ar-rajulu, maka maknanya di sini adalah ma arma ar-rajulu, ma armar rajulu, alangkah hebatnya laki-laki itu di dalam memanah. Jadi romua mengandung makna ma arma. Jadi alangkah hebatnya orang laki-laki itu dalam hal memanah. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab, katakanlah kita ambil lafaz roma, maka prosesnya adalah romua asluhu romuya ala wazni fa'ula ubdilatil ya'u wawan liwuku'iha lamal fi'li wa yuksadu biha at-ta'ajjubu fasara romua. Maksudnya adalah romua asluhu romuya. Lafaz romua ini pada asalnya adalah romuya ala wazni fa'ula, mengikuti wazan fa'ula. Ubdilatil ya'u wawan, huruf ya diganti dengan huruf waw, liwuku'iha lamal fi'li, karena posisinya terletak pada lam fi'il, wa yuksadu biha ta'ajjubu, dan bermaksud untuk makna ta'ajub, fasara romua, maka jadilah lafaz romua. Ini adalah yang kedua. Kemudian keadaan yang ketiga adalah manakala ya terletak pada lam fi'il dari kalimat isim yang diakhirin dengan huruf ta untuk menunjukkan bentuk mufrad. Jadi keberadaan daripada ta ini untuk menunjukkan bahwa lafaz itu bentuknya adalah mufrad. Contohnya seperti lafaz marmuatun. Marmuatun pada asalnya adalah marma. Marma ini juga asalnya adalah marmayun. Karena di sini terdapat huruf ya yang berharkat dan terletak setelahnya harkat fathah, maka ya di sini pun akan diganti dengan huruf alif sehingga menjadi marma. Bagaimana lafaz marma di sini menjadi marmuah? Di sini lafaz marma yang pada asalnya adalah marmayun ditambah dengan ta dalam rangka untuk menunjukkan bentuk mufrad, sehingga marmayun akan menjadi mayatun. Maka ya di sini sesuai dengan kaidah karena berada pada lam fiil di dalam bentuk kalimat isim yang diakhirin oleh ta, maka ya ini pun diganti dengan huruf waw sehingga marmayatun menjadi marmawatun. Selanjutnya, harkat dari huruf sebelum wawu ini diganti dengan harkat dhammah dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan huruf setelahnya, yaitu huruf wawu, sehingga menjadi marmuatun. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab adalah marmuatun asluhu marmayun ala wazni maf'alun ubdilatil ya'u wawan liwuku'iha laman fismin makhtumin bitta'i fasara marmuatun. Maksudnya adalah marmuatun asluhu marmayun. Lafaz marmuatun pada asalnya adalah marmayun. Ala wazni maf'alun, mengikuti wazan maf'alun. Ubdilatil ya'u wawan, huruf ya diganti dengan huruf waw. Liwuku'iha laman fismin makhtumin bitta'i, karena posisi daripada ya tersebut berada pada lam fi'il pada kalimat isim yang diakhirin dengan huruf ta. Fasara marmuatun, maka jadilah lafaz marmuatun. Ini adalah keadaan yang ketiga. Kemudian keadaan yang keempat adalah manakala ya tersebut posisinya berada pada lam fi'il dari
kalimat isim yang diakhirin oleh alif dan nun. Maka ya di sini pun akan digantikan dengan huruf wawu. Contohnya seperti lafaz romuanu. Asal daripada lafaz romuanu ini adalah romuyanu. Pada lafaz romuyanu di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada lam fi'il, di mana kalimat ini merupakan kalimat isim yang diakhirin oleh alif dan nun. Maka ya ini pun akan digantikan dengan huruf wawu sehingga menjadi romuanu. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab adalah romuanu asluhu romuyanu ala wazni fa'ulanu. Ubdilatil ya'u wawan liwuku'iha laman fismin makhtumin bil alifi wan nuni. Maksudnya adalah romuanu asluhu romuyanu. Lafaz romuan ini pada asalnya adalah romuyanu ala wazni fa'ulanu, mengikuti wazan fa'ulan. Ubdilatil ya'u wawan, huruf ya diganti dengan huruf wawu, liwuku'iha laman fismin makhtumin bil alifi wan nuni, karena posisinya berada pada lam fi'il dalam kalimat isim yang diakhirin dengan alif dan nun. Fasoro romuanu, maka jadilah lafaz romuanu. Kemudian yang kelima adalah manakala huruf ya ini posisinya berada pada lam fi'il dari kalimat isim yang mengikuti wazan fa'la. Dan ini tidak bermakna sifat. Jadi hanya kalimat isim saja namun tidak mengandung makna sifat. Maka ia ini pun akan digantikan dengan huruf wawu. Contohnya seperti lafaz at-taqiyah. Pada lafaz at-taqiyah di sini terdapat huruf ya yang berada pada lam fi'il. Jadi posisinya di sini berada pada lam fi'il, dan ini adalah merupakan kalimat isim tidak mengandung makna sifat. Lafaz at-taqiyah di sini mengikuti wazan fa'la, maka ya yang ada pada lafaz at-taqiyah di sini diganti dengan huruf wawu sehingga at-taqiyah akan menjadi at-taqwa. At-taqwa asalnya adalah at-taqiyah. Contoh yang lain seperti lafaz al-fatyah. Al-fatyah ini juga terdapat huruf ya yang berada pada lam fi'il. Jadi posisinya berada pada lam fi'il, dan ini adalah merupakan kalimat isim yang tidak mengandung makna sifat. Lafaz al-fatyah di sini mengikuti wazan fa'la. Jadi al-fa'la, maka ya ini pun akan dirubah menjadi huruf wawu sehingga menjadi al-fatwa. Jadi al-fatwa ini pada asalnya adalah al-fatyah. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab, katakanlah kita ngambil lafaz at-taqwa, maka at-taqwa asluhu at-taqiyah ala wazni al-fa'la. Ubdilatil ya'u wawan liwuku'iha laman li fa'la min ghairi sifatin fasara at-taqwa. Maksudnya adalah at-taqwa asluhu at-taqiyah. Lafaz at-taqwa itu pada asalnya adalah at-taqiyah ala wazni al-fa'la, mengikuti wazan al-fa'la. Ubdilatil ya'u wawan, huruf ya diganti dengan huruf wawu. Kenapa? Liwuku'iha laman li fa'la, karena posisinya berada pada lam fi'il yang mengikuti wazan fa'la min ghairi sifatin, yang tidak mengandung makna sifat. Fasara at-taqwa, maka jadilah lafaz at-taqwa. Ini adalah keadaan yang kelima. Dan keadaan yang keenam adalah manakala terdapat huruf ya yang posisinya terletak pada ain fi'il, baik ya tersebut berada pada kalimat isim ataupun berada pada sifat, artinya yang mengandung makna sifat.
di mana bentuk daripada isim atau sifat tersebut mengikuti wazan fu'la yang merupakan bentuk muannas dari wazan af'alu. Jadi af'alu ini bentuk mudzakarnya, sementara fu'la ini bentuk muannasnya. Sekali lagi, manakala terdapat huruf ya yang berada pada ain fi'il, yang mana ya tersebut berada pada lafadz yang merupakan kalimat isim ataupun kalimat isim yang mengandung makna sifat, dan isim ataupun sifat tersebut mengikuti wazan fu'la yang merupakan bentuk muannas dari wazan af'alu, maka ya tersebut diganti dengan huruf waw. Contohnya seperti lafadz tuiba. Tuiba ini adalah merupakan kalimat yang mengandung makna sifat. Jadi tuiba ini maknanya adalah sifat, maknanya adalah yang baik. Pada lafadz tuiba di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada ain fi'il, dan ini adalah merupakan sifat. Dan tuiba ini mengikuti wazan fu'la. Tuiba, dan ini merupakan bentuk muannas dari lafadz atyabu. Atyabu ini bentuk mudzakkar yang mengikuti wazan af'alu, sementara bentuk muannasnya adalah tuiba mengikuti wazan fu'la. Maka ya yang ada pada lafadz tuiba ini pun akan diganti dengan huruf wawu sehingga menjadi tuba. Tuba asalnya adalah tuiba. Contoh yang lain seperti lafadz kuisa. Kuisa, pada lafadz kuisa di sini terdapat huruf ya yang posisinya berada pada ain fi'il, di mana kuisa itu adalah merupakan sifat yang mengikuti wazan fu'la. Bentuk mudzakkar daripada kuisa ini adalah akyasu. Akyasu ini maknanya adalah yang paling bagus atau yang paling elok. Akyasu kuisa. Huruf ya yang ada pada lafadz kuisa ini pun akan diganti dengan huruf wawu sehingga menjadi kusa. Jadi kusa pada asalnya adalah kuisa. Proses iklalnya di dalam bahasa Arab adalah tuba asluhu tuiba ala wazni fu'la. Ubtilatil ya wawan liwuku'iha ainan li fu'la sifatan fasara tuba. Maksudnya adalah tuba asluhu tuiba. Lafadz tuba asalnya adalah tuiba ala wazni fu'la mengikuti wazan fu'la. Ubtilatil ya wawan, huruf ya diganti dengan huruf waw. Kenapa? Liwuku'iha ainan li fu'la sifatan. Karena posisinya berada pada ain fi'il dalam wazan fu'la yang merupakan sifat. Fasoro tuba, maka jadilah lafadz tuba. Untuk keadaan yang keenam ini sebenarnya boleh menetapkan huruf ya yang ada pada bentuk asalnya. Jadi seperti lafadz tuba, ini asalnya adalah tuiba. Ya-nya di sini boleh ditetapkan dan tidak diganti dengan huruf waw dengan cara mengkasrokan harkat yang terletak sebelumnya ya. Jadi yang pada asalnya adalah tuiba menjadi tiba. Jadi sekali lagi, untuk keadaan yang keenam ini boleh menetapkan ya pada bentuk asalnya, boleh pula mengganti ya tersebut dengan huruf waw. Manakala ya ini ditetapkan, maka harkat dari huruf yang terletak sebelumnya ya ini diganti dengan harkat kasroh. Jadi dikasrohkan yang pada asalnya dhammah menjadi kasroh sehingga menjadi tiba. Begitu juga dengan lafadz kuisa, ini yaknya boleh ditetapkan dengan mengganti harkat dhammah ini menjadi kasroh sehingga menjadi kisah. Ini adalah beberapa keadaan di mana huruf ya diganti dengan huruf waw. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.